para betina pengikut iblis ini ternyata penyembah iblis portable. Dan mereka berdoa bapaknya pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Anjing. Ini kalau yang lihat gereja setan ya, ini bisa masuk Pak. dalam ini penistaan agama ini. Ya, bener, penistaan Bapomet. Agama Bapomet. Sudah kalian tebak lah ya, kita mau ngomongin film horor Indonesia terbaru minggu ini yang tayang bareng Ant-Man, Pak. Gokil. Satu-satunya film Indonesia baru yang rilis minggu ini. Para Betina Pengikut Iblis. Ya, betul sekali. Gokil ya. Judulnya udah iblis banget nggak tuh? Para Betina Pengikut Iblis, cuy. Yang penting ada iblis dan tulisannya serem. Jadi ini adalah film kedua Falcon Black ya, Ya, setelah Bayi Ajaib remake. Dan ini bukan remake ya. Ini film asli ya Pak ya kayaknya. ya originalnya mereka lah. Iya benar. Yang nulisnya juga Rako ya. Ada 2 orang sih tadi. Dan saudaranya juga masih Rako juga sama kayak Bayi Ajaib. Pemainnya juga masih sama. Ada beberapa ya. Ada beberapa yang sama kayak Bayi Ajaib. Apalagi yang sama. Tempatnya Pak. Tempatnya juga masih sama. Ya, masih sama juga. Bayi Lokasi Ajaib. syutingnya ternyata sama. Iya, rumahnya rumah yang ada di Bayi Ajaib gitu rumahnya ya. si Pak Kosim itu kan. Gitu ya. Apalagi yang sama Pak. Kualitasnya enggak? Tanahnya sama, pohonnya sama. Film ini lah ya ibaratnya ya abis Paketan. Bayi Ajaib paketannya ini gitu ya. Gua nggak tahu ini maksudnya emang syutingnya sengaja dibarengi atau Iya. memang ini kemudian muncul setelah bikin Bayi Ajaib. Masih ada nih timeline, masih ada waktu nih buat produksi. Ayolah bikin kita apa kayak gitu iya. ya. Ayo kita bikin gitu ya. Apa emang dadakan atau emang dari awal sudah dipersiapkan? Ibaratnya kayak syuting Bayi Ajaib beresnya lebih cepet gitu. Terus Iya. kayak ada sisa nih berapa hari. Iya Sikat nih. guys. Budget juga ya udahlah habisin aja gitu mungkin ya. Kita bisa berkomentar gitu tuh karena setelah nonton filmnya seperti itu gitu. Iya, jadinya berasumsi, kok kayak gini, kok kayak Iya, gitu. bener. Dari plot aja misalnya kayak nggak matang banget gitu, kayak ada 2 film yang berbeda. Iya. Dari plot kan satu si Mawar Diong. Mawar Diong itu kan. Satu lagi Hanggini. Hanggini. Iya. Si Mawar ini pengen menemukan ibunya, pengen pergi dari kota, tapi dia kayak Pengen pergi terjebak. dari desa. Ya, pengen pergi dari desa menuju kota, tapi dia itu terjebak karena bapaknya sakit. Iya, ya benar. Kan? Aduh, gimana nih caranya nih, gue pengen balik ke kota tapi bapak gue sakit dan gue nggak punya duit. Iya. Akhirnya nanti dia punya inilah inisiatif. Inisiatif untuk masak gulai. Ya, inisiatif masak Gulai. Itu pun karena dibisikin sama setan. Iya. Satu lagi si Hanggini Nah, itu plotnya beda lagi. pure balas dendam ya. Iya, dia mah pengen balas dendam, adiknya mati. Adiknya mati. Setelah diperkosa. Jadi dia mencari-carilah siapa pelakunya. Dengan ilmu hitam tentu saja. Dan ilmu hitam ternyata. Yoi. Ternyata dia ratu ilmu hitam. Jadi benang merahnya adalah dua-duanya itu apa coba? Dipengaruhi oleh setan yang sama, Pak. Iya itu. Iya, itu kan? benang merahnya itu. Benang merahnya itu. Setan yang diperankan oleh Adipati Dolken, the best sekali. Adipati Dolken. Adipati Dolken, the best sekali di sini. Setiap muncul kan gitu kan. Aduh, gue udah pusing anjing. Asli, kaget gue. Ini apa ini? Ini konsep setannya tuh kayak gimana ya? Referensinya gue nggak tahu dari mana. Seperti melihat drama panggung teatrikal. Iya. Sepanjang film tuh gue lihat. Emang bener. Kan? Setuju gue. Selain Adipati Dolken yang bertindak Iya. di luar wajar gitu ya. Jadi semuanya karena Semuanya kayak gitu. kelihatan seperti itu gitu. Mawar, Hanggini nantinya beraktingnya berlebihan. Nanti sama si Hanggini Hanggini juga lebih gini. mentang-mentang dia ratu ilmu hitam gitu. Dia harus setiap ngeliat orang harus Ya. begitu-begitu. Apa yang akan kamu lakukan? Melirik-lirik tajam. Apakah kamu pelakunya gitu kan? Aduh anjing. Kayaknya dulu Susana nggak gitu-gitu jadi ratu ilmu hitam kan? Iya, biasa aja biasa ya. aja gitu. Setting film ini juga kontemporer, Pak. Ini kalau mau. Film-film yang bagus itu kan menurut gua salah satunya adalah bisa mempertahankan ilusi. Iya, Film benar. itu kan kayak sulap sebenarnya. Iya, kan? betul. Bisa mempertahankan ilusi sepanjang filmnya bergulir gitu kan. Ini mah tuh enggak, Pak.
belum ada 10 menit kita Belum ada 10 udah menit. buyar duluan ilusinya gitu. Iya. Setting oke, desa misalnya. Desa yang seperti emang filmnya nggak diomongin ini Nggak tuh pernah tahun diomongin. berapa, Ya. di mana, budaya apa gitu iya, kan. iya, iya. Benar, Jadi benar, kayaknya benar. bisa seenaknya gitu. Iya, benar. Setting seperti zaman Majapahit dan Singosari gitu kan. Dengan orang-orangnya masih pakai obor, Iya, benar. Petromak, ya gitu-gitulah ya. apa cahayanya di petromak gitu. Tapi tahu-taunya ada apa Pak? Coba sebutkan Pak. Bayangin ya, rumahnya si Mawar De Jong ini Sumi ya, dia jadi Sumi di sini. Rumahnya itu rumah rotan gitu ya, Rumah gubuk bambu, rumah iya, bambu rumah kayak kampung gitu. banget lah. Kampung banget lah. Tiba-tiba dia masuk ke dapur, aku menyimpan dulu bahan makanan, buka freezer 2 pintu. Iya. Anjing. Freezer ya, ingat ya, bukan kulkas. Freezer, beda Freezer, lagi ya. freezer buat dagang. Lu tahu Bukan nggak? kulkas Iya. zaman 1940-an yang Iya, kayak yang kayak ini ya, yang bulat gitu Iya, ya. bulat gitu. Bukan. Freezer loh, Iya, freezer. freezer modern yang Freezer biasa 2 tempat pintu. orang kalau sekarang naro apa somai gitu kan apa ya makanan-makanan frozen gitu. Iya, Freezer iya. modern Freezer kayak gitu. Ini sebenarnya tahun berapa? Iya sih ada motor gitu Iya. kan mungkin 70-an 80-an kali ya, tapi kan kayak ngasal banget gitu. Ya ini modern gitu settingnya gitu. Tapi kan di situ diperlihatkan itu desa yang belum masuk listrik. Iya, bener. Maksud gue tetap aja ada pertanyaan itu gitu. Apa karena dia make freezer itu buat satu desa, jadi nggak ada listrik satu desa buat ke situ doang Iya. gitu. Di situ orang-orang yang makan di warungnya si Sumi ini, kan si Sumi Mawar De Jong ini jualan gulai, masih pada nggak pakai baju, masih kayak cuman pakai belangkon doang kayak tentara Majapahit. Kayak setting-setting film Wiro Sableng misalnya si Buta dari Gua Hantu Iya. kayak gitu Iya. settingannya. Tempat minumnya aja kending. Iya, gue tuh jadi kayak bingung. Iya. Ini tuh di mana sih Iya. sebenarnya? Mungkin ini settingnya Quantum Realm, Pak. Dunia kuantumnya Ant-Man. Enggak. Jadi harus random aja. Tadi gitu. mah gua pikir ini kayak ini apa Limbo Pak. Iya, gue pikir juga gitu. Oh, ini mungkin mimpi buruk. Dunia siksa neraka gitu Iya, lah. siksa neraka gitu lah, benar-benar. Apakah emang karena biar instan gitu, jadi memudahkan udahlah taruh freezer aja. Karena pengen plotnya tuh dagingnya disajiin nanti ke orang gitu Iya, kan. bisa disimpan dulu nggak langsung. Iya benar. Mereka lebih peduli sama gimana caranya daging ini segar ya. Iya, Ketimbang mikirin pakai freezer atau enggak ya. Iya, daripada mikirin logika mendingan ya udah memudahkan aja kita buat syuting gitu, buat lanjut cerita Iya. gitu. Even kayak ini kita nggak tahu budaya apa sebenarnya. Aksen rada-rada Nyampur. awal-awal kayak Sumatera. Iya. Terus tapi mereka kayak berpakaian Jawa. Nanti juga ada semacam apa mantra-mantra Jawa. Jawa. Kayak ada Sulawesinya juga, kayak ada dari Balinya juga. Gila, ini percampuran kultur sekali gitu. Limbo kayaknya benar. Bingung gua makanya gue pikir kalau tadi awalnya mereka ujung-ujungnya ini limbo gitu, Iya. ya udah gue sih nggak masalah. Nggak jelasin kita Bukan di nonton bumi apa. kah gitu kan? Iya mungkin. Ya kan? Jadi ini kayaknya bukan di bumi. Di mana? Pak. Di Pandora gitu. Jangankan ngomongin freezer ya, nanti kan ada ilmu hitam ya. Wah ini bagian paling bagus nih di film ini ya. Jadi ternyata di sini ilmu hitamnya juga asimilasi, Pak. Itu, iya. Ini juga ya percampuran juga ya. Percampuran juga ya. Ilmu gaib-gaib Ilmu gaib, hitam iya. itu Jadi- antara apa tuh? Antara apa tuh kebudayaan Eropa gitu ya sama Eropa Jawa gitu. ya. Jadi ternyata nanti si Hanggini ini yang balas dendam sama adik yang udah mati gitu, dia ternyata menyembah Baphomet. Baphomet. Anjing gitu ya. Nggak tahu mungkin zaman dulu santet Iya. diperoleh dari ilmu dari Baphomet. Iya. Yang gua anjing. Gue kaget loh itu. Nggak, dia kan buka kotak ya, ada boneka santet kudu Iya, gitu. iya gue pikir kayak jelangkung kayak Iya, gitu Tapi lah. ternyata ada item-item dia ngeluarin. Keren apa? Coklat gitu. Apa? Ternyata boneka Baphomet. Baphomet anjing. Para betina pengikut iblis ini ternyata penyembah iblis portable. Biasanya kan Pak patung Pak, Iya. gede kan ya di ruangan satu ruangan gitu ada patung Iya, apa gitu. satanik gitulah dengan sesembahan. Ini tuh sih. Dengan boneka kecil gitu. Kayak lu habis dari rumah hantu dari ini apa pasar malam Iya, dapat ada souvenir Iya. gitu kecil-kecil disembah. Anjing. Jadi lu jadi portable Pak, bisa dibawa kemana-mana Pak. Bagus Pak. Bisa dikalungin. Bagus, bisa dikalungin, bisa dikantongin gitu. Terus sembah aja terus lu udah bisa nyantet orang Nah, gitu. pas perlu nanti disembah gitu di kejidat gitu. Wahai Baphomet gitu. Gak habis dan mereka berdoa Baphometnya pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Ya mungkin Baphomet juga mendengarkan doanya. Gue juga gini mungkin ya. dulu memang
Mungkin asal mulanya mungkin Baphomet dari sini kali Pak. Dari Indonesia mungkin sebelum nyebrang ke Eropa. Udah. Pusing gua. Bisa jadi kan ini ancient Baphomet gitu. Ini kayak konspirasi itu ya, Hitler mati di Jawa. Ya ini mungkin konspirasi ini sebenarnya. Anjing, aduh anjing capek gue menangis. Kalau inget kenapa ya kita sekarang nonton horor tuh terlalu liar gitu idenya anjing. Gua kirain si Ratu Ilmu Hitam itu si Anggini emang dia doang nih yang punya nih. Iya, ternyata itu ada yang jualnya Mas. Setan Adipati Dolken. Adipati Dolken ternyata dia ini salesnya. Sembahlah saya pakai ini, kayak kalung Baphomet kecil gitu. Maka keinginan kalian bisa terkabul, apalah itu lagu. Aduh. Oke, ini kayaknya gila, ini kalau yang lihat gereja setan ya, ini bisa masuk dalam ini penistaan agama ini. Ya, penistaan Baphomet. Agama Baphomet. Iya, marah ini kalau yang lihat gereja setan asli. Aduh anjing capek. Nggak seenaknya gitu bawa apa simbol satanik seenaknya aja Adipatinya ya Allah udah kayak itu juga referensinya gabungan. Bagus deh. Adipati di sini bagus ya. Iya kan? Iya. Kalian ingat ini nggak? Film Passion of the Christ sama Da Vinci Code lah digabung lah itu ya. Passion of the Christ kan ada kan ceritanya Lucifer setan gitu kan. Benar. Botak tuh bawa-bawa. Iya, pakai jubah juga kan pakai ya. Jubah juga. Terus kalau di Da Vinci Code ada kan tuh musuhnya Robert Langdon ya, yang Silas itu tuh yang suka cambuk-cambuk. Yang main siapa sih? Paul Bettany ya? Iya, Paul Bettany gitu kan, yang albino, yang putih semua. Iya. Nah, ini kayak gini nih. Ini kayaknya nyarinya referensi. Wah, nyarinya referensi yang oh iya, Pak. Ini referensi antikris, Pak. Ini dicarinya. Antikristus ini. Iya, setan-setannya. Iya, benar-benar. Mungkin Marilyn Manson juga masuk. Iya, benar-benar. Tapi dia di sini kan ngomongin ayat Al-Qur'an, Pak. Hafal. Gue bingung. Setannya ngomongin satu ayat Al-Qur'an. Iya, makanya gue bingung ini. Anjing gila, the best. Saking bingungnya ini tuh sebenarnya setannya takut sama apa gitu. Nanti ada maksudnya si dokternya itu ceritanya orang apa? Portugis atau Belanda ya? Kayaknya anggap aja orang Portugis lah ya. Saking nanti dia juga bingung gitu buat counter ilmu hitam gitu. Dia bawa ini Alkitab, Bible. Bawa Alkitab. Ya tidak mempan lah. Tidak mempan dia baca-bacaan Bible lihat. Gue pikir setannya antikristus, tapi dibaca itu nggak mempan juga. Ternyata nggak mempan. Terus dia baca Latin kan kayak eksorsis ya. Nggak mempan juga. Semua itu berkat kekuatan Baphomet. Iya, Baphomet portable. Aduh capek gue. Ini kayak kebanyakan ngerokok kanabis. Apa? Kebanyakan. Oh iya itu. Oh iya. Bener Pak. Kebanyakan ngerokok ganja karena ada satu adegan di mana bapaknya si Mordeong ini kan kakinya diamputasi, terus dia minta obat morfin buat meredakan sakit. Terus kata si Mordeong, kata si Sumi, morfin sudah tidak ada Pak. Dokternya lagi nggak ada. Oh iya, dokternya lagi nggak ada, jadi morfinnya nggak ada gitu kan. Sebagai pengganti lah. Kita kirain apa kek herbal lah ya, apa gitu kan tumbuh apa. Obat daerah lah gitu lah ya dari pohon tumbuhan gitu. Ternyata Pak kita tumbuh-tumbuhan semua. Tumbuh-tumbuhan sih benar. Tapi langsung to the point. Bagaimana kalau kanabis saja Pak? Terus kata bapaknya, gila kamu. Iya Pak, tapi itu kan sama saja kalau takarannya sama morfin. Terus habis itu cut adegannya lagi gini nih, lagi nyalain rokoknya. Itu secara medisnya gimana ya? Ya bapaknya juga bangsat sih. Nyalain. Awal tidak. Kamu mau bikin saya jadi pecandu, tapi habis itu ganti scene gini. Udah kayak film-film gangster. Enggak, Pak. Kayak film-filmnya Seth Rogen tau gak lo ya? Yang suka ngegele anjir. Itu ya Pineapple Express. Iya kayak gitu. Iya, Yoman. Tapi itu satu-satunya yang meyakinkan di sini. Iya. Karena efek dari mabok ganja itu kan lapar. Iya, sini satu-satunya meyakin. Abis itu bapaknya selalu ngomong, "Duh saya lapar nih." Wah, gue langsung ini baru meyakinkan. Iya. Ilusinya yang baru benar ini. Itu baru benar. Itu satu-satunya adegan yang paling mirip, paling akurat dengan realitas. Ya. Paling realitas. Kalau lu udah ngeganja lu pasti lapar. Makanya habis itu dia dikasih daging orang pun. Iya, enak nih, enak. Ya lo lagi giting.
Sebenarnya bapaknya yang ngisep. Tapi Iya. asapnya kemana-mana. Semuanya kena efek. Jadinya si mawarnya jadi awalnya kan si mawar biasa-biasa aja, Iya, Pak. benar. Setelah itu semuanya jadi kayak aneh. Oh iya, actingnya. ini kayak ini Pak, kayak The Witch-nya Robert Eggers. Iya kan? Iya kan? Di situ kan ada konspirasi kan? Iya, Sebenarnya mereka itu berhalusinasi gara-gara Iya. yang makan apa tuh tumbuh-tumbuhan yang Iya. mereka tanam. Sebenarnya gitu katanya gitu. Cerita menarik dari si film The Witch itu gitu. Itu semua hanya ada di pikiran si Anya Taylor-Joy. Habis itu kan aneh, Pak. Dan soal 21 plusnya menurut lu gimana? Aduh. Iya, nggak Gimana? terlalu Sebenarnya- nggak terlalu brutal banget juga Iya sih. sih. Ini film kayak yang kalau ngelihat di sosial media ya, Jualannya. jualannya kayak kayaknya gore gimana gitu. Iya, bener-bener. Padahal sih nggak gitu-gitu Nggak juga gitu ya. masih Ya maksudnya ada adegan potong badan, isi dalam badan keluar, tapi ya udah gitu doang. maksudnya nggak lama kayak cuma set gitu. Iya aja. gitu doang. Makanya jualan doang sih kayaknya ini mah. Iya, yang dijualnya kayak gore banget Tapi ya gitu doang, sama jijik doang kali ya. mungkin yang nggak biasa bakal jijik, tapi Iya, kalau yang tapi kalau lu udah sering nonton biasa yang lah biasa ya. mah kayaknya 21 Tidak ada yang lebih parah deh. Tidak ada impact. Kita lebih jijik dengan treatment filmnya. Ada freezer dan segala macam. Iya. Gimana coba kita mau fokus Iya. sama gore-nya? Itu aja udah merusak ilusi anjir. Udah ngerusak ilusi, gimana yang seterusnya mau meyakinkan. Iya, asli. Walaupun tubuh manusia itu Iya, iya, potongan iya. kepala itu meyakinkan. Iya, Bagus. benar. Gue salut sih sama yang bikin kepala-kepalaan. Iya, gitu yang kayak kan. gitu-gitunya mirip. Usus teburai, ya itunya Ah. bagus lah. Secara still image ya. Tapi kalau udah Udah gerak. digabungkan dalam adegan gitu ya, Ya. baik lagi hancur-hancuran aja. Benar. Kita kasih skor dulu Pak, berapa nih untuk para betina pengikut iblis? 3 ya. Ada 3 juga deh buat potongan-potongan tubuhnya lah ya, yang bagus. Ya adegan-adegannya walaupun adegan-adegan sadisnya walaupun biasa aja tapi ya masih ya oke lah. Benar. Terus buat adegan ngeganja lah. Bapak lapar. Bapak-bapak. Ya. Satu lagi buat Adipati Dolken lah. Ya. Silakan kalian nonton aja, terus kabarin ke kita ya kalau udah nonton. Gimana perasaannya ya? Itu aja sih gue pengen tahu ya. Gimana perasaannya? Apa kalian jadi pengen beli souvenir Bapomet? Iya, harusnya ini jadi merchandise filmnya sih. Iya, jadi mencari film. Gue mau sih, gue pengen sih itu beli itu. Itu aja untuk para betina pengikut iblis. Ya. Dan ya udah seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow Rangga juga. Ya, Ada di Kritik mana? Film. Betul banget. Kalian bisa follow Cinecrip juga di IG, di Twitter, di TikTok. Dan ya udah, kita ketemu lagi di film-film horor selanjutnya ya. Semoga, aduh sekali lagi lah setiap minggu kita tuh selalu berharap ya Iya. film yang kita nonton selanjutnya itu lebih baik lah. Baik ya. Berharap selalu. Berharap Oke. Kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi. Bye bye.